Marah, sedih, senang, kita ngerasain itu semua kan tiap hari. Tapi, pernah kepikiran gak sih, emosi itu apaan sebenarnya? Gimana kalau gue bilang, semua yang kita kira kita tahu soal emosi, yang udah dipercaya ribuan tahun, itu keliru total. Nah, siap-siap ya, karena kita bakal bongkar sebuah ide yang bakal mengubah cara pandang kalian soal diri sendiri. Oke, pertama-tama kita bedah dulu nih asumsi dasar yang kayaknya kita semua punya. Semacam fakta yang ya kita telan gitu aja soal gimana emosi bekerja. Dan asumsi ini tuh ada di mana-mana loh, apalagi di budaya pop. Kalian ingat kan serial TV Lie to Me? Idenya kan, ekspresi wajah itu bisa membongkar kebohongan. Atau film Pixar Inside Out yang ngegambarin emosi jadi karakter-karakter lucu di kepala kita. Nah, ini semua tuh nguatin satu ide besar. Kalau emosi itu bawaan lahir, universal, dan bisa dibaca. Nah, para ilmuwan nyebut ini pandangan klasik soal emosi. Gagasannya simple banget sih. Setiap emosi, katakanlah marah atau takut, itu punya sidik jari biologis yang unik dan berlaku buat semua orang. Jadi pas ada pemicunya, boom, emosi itu muncul otomatis, lengkap dengan ekspresi dan reaksi tubuh yang khas. Nggak peduli kamu ada di belahan dunia mana. Kedengerannya masuk akal banget kan? Nah, disinilah plot twist-nya. Gimana kalau pandangan yang udah mendarah daging banget nih, yang bahkan jadi dasar cara kita ngelihat hukum, kedokteran, sampai diri kita sendiri, ternyata salah total. Gimana kalau cara kerja emosi itu sama sekali nggak kayak gitu? Oke, sekarang kita main detektif-detektifan ala sains yuk. Selama ini, para ilmuwan tuh berusaha keras ngebuktiin pandangan klasik tadi. Mereka nyari satu hal, si sidik jari emosi ini, bukti fisik yang nggak bisa diganggu-gugat. Bayangin, lebih dari 100 tahun, para peneliti ini nggak ada capeknya. Mereka ngukur semuanya, tiap kedutan otot muka, tiap detak jantung, tiap letupan aktivitas di otak. Tujuannya cuma satu, nemuin satu pola yang konsisten buat marah, satu pola buat takut, dan seterusnya. Terus, hasilnya gimana? Setelah semua riset gila-gilaan itu, kesimpulannya bener-bener ngejutin. Nggak ada sidik jari yang ketemu, nol besar, buat emosi apapun. Malah sebaliknya, yang mereka temuin itu variasi yang luar biasa banyaknya. Ternyata, kamu bisa marah dengan tekanan darah yang naik, turun, atau bahkan nggak berubah sama sekali. Kamu bahkan bisa ngerasa takut tanpa ada aktivitas di bagian otak yang dulunya dianggap pusat rasa takut. Di titik ini, pandangan klasik itu mulai goyah, mulai runtuh. Dan jangan salah ya, kesalahan asumsi ini bukan cuma soal teori doang, tapi juga soal duit. Pemerintah AS itu pernah ngabisin 900 juta dolar buat program keamanan bandara. Tujuannya ngelatih para agen buat ngebaca wajah dan gerak-gerik teroris. Masalahnya, program ini 100% didasarin sama pandangan klasik yang keliru tadi. Dan ya tebak aja, akhirnya gagal total. Oke, jadi kalau pandangan klasik itu salah, terus yang benar apa dong? Nah, disinilah ceritanya jadi makin seru. Ada satu teori baru yang radikal banget dan bisa ngejelasin semua bukti yang ada. Kenalin, namanya teori emosi terkonstruksi. Intinya gini, emosi itu bukan reaksi bawaan yang diam nunggu dipicu. Sama sekali bukan. Justru sebaliknya, otak kita itu secara aktif membangun atau menciptakan emosi. Coba deh bayangin otak kita itu kayak koki. Dia ngambil berbagai bahan, sensasi dari tubuh, apa yang lagi terjadi di sekitar kita, terus dia pakai resep dari semua pengalaman kita di masa lalu buat masak sebuah emosi. Mungkin kedengerannya agak aneh ya, tapi coba pikirin gini deh. Emosi itu nyata, tapi nyatanya itu sama kayak uang. Uang itu apa sih? Selembar kertas kan? Kertasnya sendiri sebenarnya nggak ada nilainya. Tapi kertas itu jadi berharga karena kita semua, satu masyarakat, sepakat ngasih nilai ke kertas itu. Nah, emosi juga gitu. Jantung yang berdebar kenceng itu ya cuma sensasi fisik. Tapi karena budaya kita ngajarin konsep gembira atau cemas, otak kita langsung ngasih makna kedebaran itu. Tanpa kesepakatan sosial itu ya itu cuma detak jantung biasa. Jadi intinya ada 3 gagasan besar yang ngubah segalanya. Pertama, emosi itu dibuat bukan bawaan lahir. Kedua, emosi itu nggak universal, tapi beda-beda di tiap budaya. Dan yang paling gila, yang ketiga, emosi itu nggak datang gitu aja nimpa kamu. Justru, kamu, lewat otakmu, adalah arsitek aktif dari setiap emosi yang kamu rasain. Oke, terus gimana caranya otak kita masak emosi ini? Yuk kita intip resepnya, kita lihat bahan-bahan utamanya. Bahan pertama namanya afek. Ini bahan paling dasarnya nih.
Anggap aja kayak barometer di dalam tubuh kita. Pas bangun tidur, kadang kita ngerasa lesu, nggak enak badan, atau sebaliknya, ngerasa segar dan penuh energi. Nah, perasaan ungu enak atau nggak enak, semangat atau lemes, itulah afek. Ingat ya, ini belum jadi emosi, ini baru sinyal mentah dari tubuh. Bahan kedua adalah konsep. Ini semacam perpustakaan semua pengalaman kita yang disimpan di otak. Gini deh, bayangin kamu lagi jalan. Terus lihat ada sesuatu yang panjang melata di tanah. Kalau kamu nggak punya konsep ular, itu ya cuma bentuk aneh yang gerak-gerak. Tapi karena kamu punya konsep ular, yang mungkin nyambung sama bahaya, otak kamu langsung ngasih arti sama apa yang kamu lihat. Konsep inilah yang ngubah data mentah jadi sesuatu yang punya makna. Dan bahan terakhir, realitas sosial. Nah, disinilah peran budaya dan bahasa. Budaya kita tuh ngasih kita label atau nama buat berbagai kombinasi afek dan konsep. Kata-kata kayak marah, senang, atau malu, itu sebenarnya alat sosial. Contohnya nih, di Jerman ada kata Schadenfreude. Itu tuh perasaan senang pas lihat orang lain sial. Kalau di bahasa kita nggak ada kata spesifik buat itu, mungkin kita jadi lebih susah buat ngerasain atau ngidentifikasi perasaan itu secara presisi. Jadi bahasa itu ngasih kita resep-resep emosi. Terus, kenapa pemahaman baru ini penting banget? Simple, karena ini mengubah total hubungan kita sama emosi kita sendiri. Ini ngasih kita kendali. Pemahaman ini ngebuka sebuah kekuatan super yang disebut granularitas emosional. Gampangnya gini, ini tuh kemampuan buat jadi lebih spesifik soal apa yang lagi kamu rasain. Jadi daripada cuma bilang, duh rasanya nggak enak, kamu bisa bilang, aku ngerasa kecewa karena presentasiku tadi nggak lancar. Atau aku ngerasa cemas nungguin hasil ujian. Makin presisi label emosi yang kamu punya, makin jago otak kamu ngatasin situasinya. Inilah kunci kecerdasan emosional. Jadi, apa artinya semua ini buat kita? Artinya, kita ini bukan lagi penumpang di kehidupan emosional kita sendiri, tapi kita pilotnya. Kita bisa ngelola anggaran energi tubuh kita lebih baik, misalnya dengan tidur yang cukup atau makan sehat. Kita bisa memperkaya kosakata emosi kita. Kita bahkan bisa loh ngubah debaran jantung karena cemas jadi semacam dorongan energi buat bertindak. Intinya satu, kita bukan korban dari emosi kita. Kita adalah arsiteknya. Nah, pembahasan kita kali ini ninggalin satu pertanyaan yang kuat banget. Kalau ternyata pengalaman emosional kita itu nggak ditakdirkan dari sananya, tapi dibangun oleh kita sendiri detik demi detik, itu kan artinya kemungkinannya nggak terbatas. Jadi pertanyaannya, emosi apa yang bakal kamu pilih untuk kamu bangun selanjutnya?